Biar Aku Yang Pergi, episode 19. Kemudian tampak Mila dan Atika sedang makan siang bersama. Mil, aku udah tanya Hafiz. Dia gak mau ketemu sama kamu, ucap Atika. Dia juga gak mau kamu ganggu keluarganya. Sombong banget sih dia, ucap Mila. Aku harap kamu mau dengerin nasihat aku. Gak ada gunanya kamu ganggu dia lagi, ucap Atika. Aku hanya mau hak aku kembali. Aku mau anak aku. Salahkah, ucap Mila. Kamu udah lupa ya? Apa yang kamu udah lakukan sama anak kamu dan Hafiz, ucap Atika. Kamu pikir Hafiz akan begitu saja memberikan anaknya pada kamu? Aku gak peduli. Apapun caranya, aku harus dapatkan anak aku kembali, ucap Mila. Atika hanya diam mendengarkan ucapan Mila yang mau menang sendiri. Sementara itu, tampak Marissa sedang menunggu taksi. Rencananya dia mau pulang karena bajunya basah. Kemudian Marissa menelpon Hafiz. Halo Mas, ucap Marissa. Ya, ada apa sayang, ucap Hafiz. Risa izin pulang duluan. Hari ini kerja setengah hari karena sedang tidak enak badan, ucap Marissa. Oh ya, mau Mas temanin pergi ke klinik? Tanya Hafiz. Gak perlu Mas, Risa naik taksi aja, cuma pusing sedikit, ucap Marissa. Oke, hati-hati ya. Kamu pulang ke rumah mama aja. Nanti Mas jemput ke sana, ucap Hafiz. Baik Mas, ucap Marissa. Kemudian taksinya pun datang. Lalu Marissa segera menuju rumah mama Hafiz. Assalamualaikum Ma, ucap Marissa. Waalaikumsalam. Kok cepat pulangnya? Tanya Dewi. Iya Ma, Risa kurang enak badan, ucap Marissa. Udah makan obat? Tanya Dewi. Ya, nanti Risa makan. Dava mana Ma? Tanya Marissa. Tidur, mungkin kecapean main, ucap Dewi tersenyum. Oke Ma, Risa ke kamar dulu, mau istirahat, ucap Marissa. Ya, pergilah. Kamu udah makan? Mama ada masak, ucap Dewi. Nantilah Ma, ucap Marissa, lalu berjalan ke kamarnya. Sore harinya, sepulang dari kantor, Hafiz langsung menuju ke rumah mamanya. Sesampainya di sana, Hafiz langsung teriak-teriak memanggil Marissa. Dewi dan Via yang sedang duduk di ruang tamu terkejut mendengarnya. Mas ini gak bisa ngucapin salam ya, ucap Via. Marissa mana? Tanya Hafiz. Kakak di kamar Mas, ucap Via. Lalu Hafiz segera menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, tampak Marissa sedang tidur. Sayang gimana? Masih sakit? Tanya Hafiz. Udah mendingan Mas, gak usah khawatir, jawab Marissa. Gimana gak khawatir? Sayang udah makan? Tanya Hafiz. Sudah, jawab Marissa sambil menunduk.
Oke, Mas sholat dulu, setelah itu kita ke klinik dan langsung pulang ke rumah, ucap Hafiz. Gak usah pulang ke rumah, Mas, kita nginap di sini aja. Risa mau bantu Via membuat hiasan untuk hantarannya, jawab Marisa. Kita pulang aja, biar sayang bisa istirahat, ucap Hafiz. Di sini juga bisa istirahat, jawab Marisa. Okelah kalau begitu, ucap Hafiz. Lalu dia pergi ke kamar mandi mengambil wudhu. Kemudian terdengar Via mengetuk pintu. Kak, ini makanannya, ucap Via. Marisa lalu membukakan pintu dan menerima makanan yang diberikan oleh Via. Makasih Via, ucap Marisa. Kemudian Hafiz keluar dari kamar mandi dan melihat makanan tersebut. Apaan tuh? Sayang bohongin Mas, sayang belum makan, tanya Hafiz. Kalau nanti sakit bagaimana? Bukan begitu Mas, tadi siang Risa sudah berada di restoran, tapi gak jadi makan karena menabrak seseorang dan air minumnya tumpah ke baju Marisa dan baju Risa basah. Jadi terpaksa buru-buru pulang karena gak mungkin makan dalam keadaan basah-basah, ucap Marisa. Tapi Risa sepertinya kenal sama perempuan itu. Wajahnya familiar banget. Hafiz terdiam mendengarkan ucapan Marisa. Mas sholat dulu, ucapnya kemudian. Malam harinya, ketika sedang duduk di depan laptopnya, Hafiz melamun. Dia kepikiran sama orang yang ditabrak Marisa. Apakah perempuan itu Mila? Kalau benar dia memata-matai Marisa karena ingin mengambil Dava, aku tidak akan izinkan, ucap Hafiz dalam hati. Lalu terbayang waktu di Australia, bagaimana Mila meninggalkan Hafiz dan Dava begitu saja karena ingin bersenang-senang dengan laki-laki lain. Lalu Marisa datang menghampiri Hafiz yang sedang melamun sambil membawa segelas kopi. Mas, kok melamun? Mikirin apa? Tanya Marisa. Gak ada. Mikirin kerjaan, ucap Hafiz tersenyum. Mas gak makan? Tanya Marisa. Enggak, nanti aja, ucap Hafiz. Oh ya Mas, Risa lagi bantuin Via di dapur. Nanti kalau mau apa-apa, panggil aja ya, ucap Marisa. Hafiz mengangguk. Jangan sampai malam besok kerja, ucapnya. Marisa mengangguk lalu berjalan ke dapur. Keesokan harinya di rumah Taufan tampak orang tuanya sedang sarapan. Lalu datang Taufan yang sudah rapi mau berangkat kerja. Van, gimana dengan persiapan pernikahan kamu? Tanya ibunya. Baju pengantin bagaimana? Sudah oke Bu, Via yang menguruskan semuanya, ucap Taufan. Sudah dicoba? Tanya ibunya. Belum Bu, jawab Taufan. Belum? Kalau sempit bagaimana? Waktunya udah mepet loh. Nanti kalau kamu ke sana, ibu ikut ya. Ibu juga mau mengambil baju ibu dan ayah, ucap Suraya.
Oke Bu, ucap Taufan. Lalu dia pamit berangkat kerja. Sementara itu, Marisa sedang berjalan menuju kantornya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menegurnya. "Permisi Mbak, numpang tanya," ucapnya. "Iya, ada apa?" tanya Marisa. "PT Jaya Properti di mana? Saya baru dipindahin ke sini dari Surabaya, jadi nggak tahu di mana kantornya," ucap laki-laki itu. "Pak Damar ya?" tanya Marisa. Damar kaget karena Marisa tahu namanya. "Ya, saya Damar dari cabang Surabaya. Kemarin Pak Saiful sudah bilang ke saya, Bapak akan masuk hari ini. Kenalkan, saya Marisa," ucap Marisa. "Oke, Mbak Marisa," ucap Damar. "Nyonya Marisa, saya udah menikah," ucap Marisa tersenyum. "Tapi cukup panggil aja Risa." "Panggil saya Damar, gak pakai Pak," ucap Damar. "Oke, mari saya tunjukkan kantor Jaya Properti," ucap Marisa. Lalu Damar pun mengikuti Marisa. Sore harinya ketika pulang kantor, tampak Marisa dan Hafiz dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah menjemput Dava. Tanpa mereka sadari, Mila mengikuti mereka dari belakang. Setelah berhenti agak jauh dari rumah Hafiz, Mila melihat Marisa bermain sepeda dengan Dava di halaman rumah. "Awas kamu Marisa, kamu tidak akan bahagia. Aku akan merebut kembali Dava dan Hafiz. Tunggu pembalasan aku," ucap Mila dalam hatinya. Lalu Mila pun meninggalkan tempat itu. Malamnya tampak Mila dan Atika di sebuah klub malam. Tampak Mila sangat menikmati malam itu diiringi musik dan kelihatan agak sedikit mabuk. Lalu Atika menarik tangan Mila untuk duduk di dekatnya. "Hei Mila, kamu ini gimana sih? Siang kamu pakai hijab seperti muslimah sejati. Malam ini kamu kembali berpakaian seksi. Mana harga diri kamu? Mana jilbab kamu?" tanya Atika marah. Tika, kan aku sudah bilang. Aku berjilbab untuk menutupi kehamilan aku. Kalau papa sampai tahu aku hamil, pasti dia akan mengusir aku dari rumah dan tidak akan memberikan perusahaannya padaku. Aku tidak sanggup hidup miskin, ucap Mila tertawa. Ini sama artinya kamu mempermainkan agama, ucap Atika. Sudahlah Tika, jangan bicara agama di sini. Aku hanya ingin Hafiz. Aku mau Hafiz dan anak aku kembali sama aku. Jadi masa depan anak aku terjamin, ucap Mila. Kalau kamu bersikap seperti ini, mana mau Hafiz kembali sama kamu, ucap Atika kesal. Tolonglah Atika, hanya kamu yang bisa menolong aku, ucap Mila. Udah Mil, stop. Aku datang ke sini mau enjoy, bukan mau dengar masalah kamu, ucap Atika. Lalu mereka pun berjoget sampai pagi. Keesokan harinya, tampak Hafiz sedang berjalan ke ruangannya. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh Mila yang sedang duduk di kursinya. Assalamualaikum, selamat pagi. Muhammad Hafiz, ucap Mila tersenyum.
Hafiz terkejut melihat Mila sudah berada di ruangannya. "Hei, apa yang kamu lakukan di sini?" ucap Hafiz marah. "Aku kesini mau ketemu sama kamu. Calon suami aku." I'm sorry. Maksud saya ex-husband, ucap Mila lagi. "Kamu ini ngomong apa? Kita ini udah lama cerai," ucap Hafiz. "Hafiz, aku masih sayang sama kamu. Bisa nggak kita kembali seperti dulu?" ucap Mila. Hafiz hanya diam mendengarkan ucapan Mila. "Fiz, sekarang aku udah pakai baju muslimah, berhijab. Pasti mama kamu suka dengan penampilan aku seperti ini," ucap Mila sambil berdiri dari tempat duduknya. "Hafiz, kita nikah lagi ya, please," ucap Mila memohon. "Aku janji aku akan menjadi istri yang solehah untuk kamu. Aku akan menjaga Dafa anak kita dengan baik." "Stop Mila, kamu ngomong apa? Kamu pikir aku bisa lupa sama apa yang udah kamu lakukan pada aku dan Dafa? Sekarang kamu keluar dari ruangan ini. Keluar!" teriak Hafiz sambil menarik tangan Mila keluar. "Hafiz, tolonglah beri aku satu lagi kesempatan. Aku janji akan menjadi istri yang baik untuk kamu," ucap Mila. Sementara itu, semua mata pegawai menatap Hafiz dengan Mila yang membuat keonaran di pagi itu. Tiba-tiba muncul Atikah. "Atikah, saya kan udah bilang, saya nggak mau ketemu sama dia. Kamu sengaja kan mau menjodoh-jodohkan aku sama dia. Kamu mau menghancurkan rumah tangga aku," ucap Hafiz emosi. "Fiz, dengar dulu penjelasan aku," ucap Atikah. "Kamu dengar ya Atikah, kalau saya tidak masuk kerja dan tidak pergi ke mahkamah, kamu jelaskan sama papa kamu," ucap Hafiz, lalu menutup pintu ruangannya. "Kan Mil, apa aku bilang? Hafiz gak mau diganggu. Sekarang kamu jawab kalau papa aku marah, Hafiz tidak masuk kantor dan tidak mau ke mahkamah," ucap Atikah kesal. Minggirlah," ucap Mila sambil berjalan meninggalkan kantor Atikah. Malam harinya di rumah Mama Hafiz, tampak Marissa, Hafiz dan kedua orang tuanya sedang duduk di ruang tamu. "Via dan Isma mana?" tanya Herman. "Oh, mereka pergi sama tunangannya. Katanya ada yang mau dibeli lagi," ucap Dewi. "Oh ya Fiz, besok kamu bisa jemput Farah nggak?" "Farah pulang?" tanya Hafiz. "Iya, dia lagi libur semester," ucap Dewi. "Oke, besok Hafiz jemput Farah," ucap Hafiz. Keesokan harinya tampak Hafiz dan Farah sudah dalam perjalanan pulang ke rumah mamanya. "Berapa lama kamu libur?" tanya Hafiz. 3 bulan Mas," jawab Farah. "Mengapa Mas nanya?" "Mas mau minta tolong sama kamu untuk menjaga Dafa," ucap Hafiz. "Malaslah Mas, istri Mas kan ada. Suruhlah dia jaga Dafa. Lagi pula itu tanggung jawab istri Mas. Kasihan sama mama yang terpaksa menjaga Dafa," ucap Farah kesal. "Mas gak pernah menyuruh mama menjaga Dafa.
Kalau Marissa berhenti kerja kan sayang ijazahnya, ucap Hafiz. Farah gak mau menjaga Dafa. Farah gak biasa sama anak-anak, ucap Farah. Ya udah, kalau gak mau, Mas gak memaksa, ucap Hafiz tersinggung. Setelah sampai di rumah, tampak Marissa sedang mengawasi Dafa yang sedang main bola di halaman rumah. Hai sayang, lagi ngapain? Mama manggil, ucap Hafiz. Ini lagi ngawasin Dafa. Mas duluan aja, Risa mau memandikan Dafa, ucap Marissa. Hafiz melihat sedikit perubahan di wajah Marissa sejak kedatangan Farah. Kemudian Marissa membawa Dafa ke kamar. Setelah selesai memandikan Dafa, Marissa hanya duduk termenung di atas tempat tidur. Lalu Hafiz masuk ke kamar. Sayang, mengapa gak keluar? Tanya Hafiz. Risa rasa Farah gak suka sama Marissa, ucap Marissa. Ah, itu perasaan sayang aja. Farah itu kan memang jarang pulang, jadi agak kaku sedikit kalau mau ngobrol sama dia, ucap Hafiz. Ya udahlah, jangan terlalu dipikirkan. Sekarang sayang tidur ya. Mas gak tidur? Tanya Marissa. Sebentar lagi, masih ada kerjaan yang harus diselesaikan, ucap Hafiz. Marissa mengangguk mendengarkan ucapan Hafiz. Keesokan harinya, tampak Marissa, Via, dan Dafa pergi ke sebuah butik pengantin. Di sana sudah menunggu Taufan dan ibunya. Hai tante, apa kabar? Tanya Marissa. Kabar baik, jawab Suraya. Hai Dafa, apa kabar? Salam sama nenek, ucap Marissa. Menyuruh Dafa. Lalu Dafa menyalami Suraya. Kemudian Dafa duduk di pangkuan Marissa. Maaf ya Tan, Via telat. Udah lama Tante dan Bang Dafan sampai, ucap Via. Enggak, baru saja, jawab Suraya. Udah besar anak Marissa ya, gak mau nambah lagi, tanya Suraya. Marissa hanya diam mendengarkan pertanyaan Suraya. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.